Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu sejarah awal kemunculan ilmu mustalahul hadis. Bagaimana kok kemudian ilmu mustalahul hadis ini ada? Kenapa dan bagaimana adanya kemunculan ilmu hadis? Zaman dulu itu kan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian yang melanjutkan dakwah adalah para sahabat. Nah, para sahabat ini mencar untuk mendakwahkan Islam ke berbagai penjuru negara. Para sahabat menyampaikan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi secara lisan ke lisan, sahabat ke sahabat, kemudian tabiin, sahabat tabiin lagi, itu nyambung. Nah, kemudian ada gerakan baru yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar setelah bermusyawarah dengan Sayyidina Umar dan beberapa sahabat lainnya, ya. Kemudian mengambil kebijakan agar membukukan Al-Quran. Kenapa kemudian Al-Quran itu dibukukan? Karena kekhawatiran para sahabat Nabi akan lenyapnya Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran banyak yang wafat. Apalagi dulu kita juga pernah mendengar kejadian Bi'r Ma'unah yang kurang lebih 70 ahli Quran meninggal, ya, kurang lebih. Jadi adanya kekhawatiran para ahli Quran wafat, makanya Quran dibukukan. Berbeda dengan Al-Quran, hadis tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Hadis tetap disampaikan dengan mulut ke mulut, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin yang lain. Karena pembukuan hadis ini dirasa belum diperlukan, karena para sahabat masih banyak yang terkenal kejujurannya, karena sahabat banyak yang terkenal jujur dan pada saat itu masih dijunjung tinggi. Apabila seorang sahabat membutuhkan keterangan apabila misalkan ada seorang sahabat yang bingung akan sebuah masalah, maka mereka akan menanyakan kepada sahabat yang lebih mengetahui. Cukup hanya bertanya kepada sahabat yang lain, kemudian sahabat yang lain menjawab. Nah, ketika sahabat ini bertanya, tidak ada rasa kecurigaan akan adanya kebohongan atau kemunafikan dari para penuturnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kehidupan sahabat tidak lagi diselimuti oleh ketentraman seperti masa-masa awal dulu. Ada politik juga, banyak tersebar berita bohong. Banyak tersebar berita bohong ini yang kemudian hilangnya kepercayaan antara sahabat yang satu kepada sahabat yang lain, karena ada politik, kemudian berita-berita bohong, kemudian ada orang dengan mudahnya menisbatkan sebuah perkataan Nabi demi mendukung ide-ide bohong, ide-ide politik mereka. Nah, terkait ini Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi dalam kitabnya mengutip perkataan Imam Ibn Sirin. Beliau berkata, lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayanzur ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithahum wa yanzur ila ahli bid'ah fayu'khadhu hadithahum.
Para sahabat ini awalnya tidak pernah menanyakan perihal tentang isnad atau silsilah berita. Kemudian ketika terjadi fitnah mulai tersebar, mereka kemudian berkata, sebutkan kepada kami silsilah keilmu kalian. Artinya sebelum adanya fitnah ini kan adem ayem kali sahabat menanyakan ke sahabat lainnya, mereka tidak curiga. Kemudian datangnya fitnah ini, sahabat tidak hanya menanyakan tentang tentang jawaban, akan tetapi sahabat juga menanyakan, kalau kamu jawab, tunjukkan silsilah dari mana hadis ini kamu dapatkan. Seperti itu. Kemudian para sahabat yang menanyakan ini memilah informasi dari ahlu sunnah, ahlul bid'ah. Kalau dari disampaikan oleh ahlu sunnah mereka terima, kalau disampaikan dari orang yang ahli bid'ah atau yang suka berbohong mereka tolak. Kemudian karena sebuah berita tidak bisa diterima kecuali setelah mengetahui silsilah pembawaannya atau silsilah sanadnya, maka pada masa-masa selanjutnya mulailah berkembang ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu yang menerangkan tentang kesikohan para pembawa berita, apakah orang ini benar, jujur atau enggak gitu. Kemudian juga berkembang ilmu tentang asal usul pembawa berita, ilmu rijal dan ilmu sanad, untuk membuktikan apakah silsilah sebuah berita bersambung kepada Nabi atau terputus. Mungkin ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.